Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini saya sebagai moderator yang bernama Abdul Malik Caniago dan ada teman-teman kita yang ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Yang di antara kelompoknya yaitu bernama Bang Deo Adrian, Virayanda, dan Abnida Usna. Em, Kepada pemateri yang luar biasa ini, silakan mempresentasikan bagian-bagian yang ingin dipresentasikan. Sebelumnya, em, ada baiknya kita mengawali presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri satu, yaitu kasus satu, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bang Abdul Malik Caniago selaku moderator. Saya, Devan Adrian, akan mempresentasikan kasus nomor satu, di mana kasus nomor satu ini soalnya itu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika, soal yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik itu untuk mengajarkan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda sampaikan tadi. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik tersebut lagi untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal yang tadi. Dan peserta didik mampu mengerjakan soalnya dengan benar. Lanjut, soalnya itu pertama itu. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik itu mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Atau tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal yang tadi. Baiklah, di sini kelompok kami menjawab, setelah kami berdiskusi, kelompok kami menjawab yaitu karena murid sudah diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara mencari min atau rata-rata pada soal tadi, di mana pada percobaan pertama guru sudah memberikan langkah-langkah, dan pada percobaan kedua tanpa melihat instruksi guru, murid tetap bisa melakukan percobaan tersebut karena itu sudah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga murid sudah bisa mencari min atau rata-rata soal tanpa melihat urutan atau langkah-langkah dari guru. Sekian, terima kasih. Itulah paparan dari saya atas soal kasus nomor satu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri satu, yaitu kasus satu. Nah, di sini ada lagi materi kedua, yaitu kasus kedua akan dijelaskan oleh moderatornya. Pemateri yang selanjutnya, pada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Saya dari kelompok 5 ingin menambahi atau ingin menyambung materi hari ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh teman saya mengenai kasus 1. Saya akan menyambung dari mulai kasus 2. Di mana di sini Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Di mana di sini kelompok kami mencoba menjawab berdasarkan kasus tersebut. Hal pertama yang harus Rina lakukan adalah memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kasus ini, peserta didik sedang berada pada tahap perkembangan praoperasional. Dalam kasus ini, Rina harus mampu mengembangkan media ajarnya seperti simbol dan tanda-tanda numerik itu diganti menjadi benda dengan bentuk yang konkret, seperti sebuah permen, ballpoint, pensil, atau buah-buahan, dan lain-lainnya. Sehingga hal tersebut dapat dirangsang secara cepat oleh sistem motoriknya siswa. Kemudian Rina juga bisa menggunakan teori belajar behavioristik. Kenapa? Karena Rina nantinya bisa menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dari yang sederhana hingga kompleks. Kedua, Rina bisa lebih cenderung mendominasi kegiatan belajar mengajar dengan memberikan instruksi, dan Rina bisa memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan yang diinginkan, sehingga Rina bisa untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Kemudian pertanyaan untuk di kasus 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan materi teori yang berkaitan. Di mana di sini kelompok kami mencoba menjawab karena hal tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan dalam fase pra-operasional, yaitu antara 2 sampai 7 tahun, di mana Piaget juga mengatakan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensor motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan formal operasional. Nah, jika dikaitkan dengan hal tersebut atau kasus di atas, termasuk ke dalam fase pra-operasionalnya. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori belajar behavioristik juga, anak yang masih duduk di bangku kelas 1 SD cocok menggunakan teori belajar behavioristik dalam membantunya menyelesaikan tantangan belajarnya. Karena dengan itu kita bisa banyak memberikan latihan pengulangan materi hingga peserta didik timbul pembiasaan terhadap materi yang kita ajarkan. Mungkin itu pemaparan dari kasus 2. Saya kembalikan ke moderator untuk disampaikan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Abnida sebagai pemateri kedua, yaitu kasus 2. Selanjutnya ada kasus 3 akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Vira Yanda. Pada Vira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan mengenai kasus ketiga. Menyambung dari kasus-kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait beberapa kasus mengenai teori belajar yang terjadi pada peserta didik. Nah, kasus ketiga ini menceritakan tentang seorang guru yang bernama Made yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tentang teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku yang biasanya digunakan sebagai panduan belajar, terdapat beberapa teks deskriptif tentang menceritakan bangunan-bangunan pencakar langit dan pencakar langit pada ibu kota. Kemudian Ibu Made ini merubah contoh-contohnya itu menjadi beberapa teks yang berhubungan tentang pantai, kemudian makanan-makanan yang berasal dari khas Bali.
Nah, timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, menurut kelompok Anda, apakah pertimbangan dan keputusan MADE sudah sesuai dan mengapa demikian? Nah, menurut pendapat kelompok kami sangat setuju dengan pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Made. Karena seorang guru memang harus mempertimbangkan latar belakang dan karakteristik peserta didik yang diajar. Kemudian Ibu Made memberikan contoh-contoh berupa teks yang berisi tentang pantai, kemudian makanan khas Bali, sehingga dapat menstimulus peserta didik hingga bisa memahami kemudian mengerti tentang materi yang dibahas. Nah, lain halnya ketika peserta didik diberi contoh yang tidak sesuai dengan lingkungan belajarnya, maka peserta didik itu akan mengalami kebingungan sehingga dia tidak paham akan materi tersebut. Nah, pertanyaan kedua yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Kemudian elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, Ibu Made menggunakan prinsip yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Proses belajar yang dilakukan Ibu Made sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini menjelaskan bahwa peserta didik dapat membangun pemahaman serta pengetahuannya sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Sehingga peran pendidik bukan sebagai pemberi pengetahuan, melainkan membangun pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Ibu Made. Peserta didik yang memiliki pengetahuan dasar mengenai pantai dan makanan Bali, sehingga nantinya guru hanya memberikan instruksi agar peserta didik dapat menggambarkan dan menjelaskan hal tersebut ke dalam bentuk teks deskripsi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 dan terima kasih juga kepada pemateri ketiga yaitu Vira Yanda. Bagi teman-teman yang ingin sedikit menambahkan pendapatnya tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok 6 tadi, dipersilakan, atau ada yang ingin bertanya pun dipersilakan. Kawan-kawan ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Mungkin materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6 sudah sangat jelas dan tidak ada pertanyaan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ini. Oh ya, Zoom tidak bisa. Bagi kawan-kawan yang telah hadir dan menyempatkan waktu dalam presentasi kelompok 6 ini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin presentasi ini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang, mohon maaf pada Tuhan, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 memberikan waktu kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan ataupun penambahan. Bagi teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Baik, izin bertanya, moderator. Ya, silakan Kak Ayu Lestari. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Ayu Lestari, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Bisakah kelompok penyaji menjelaskan dengan mengelaborasi jawaban dan teori yang berkaitan? Terima kasih. Sama-sama.
Terima kasih Kak Ayu yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa kepada kelompok 5. Kepada kelompok 5 diberikan waktu 2 menit untuk mencari jawaban. Kalaupun sudah tahu jawabannya, silakan di mic langsung menjawab. Ayu. Dipersilakan untuk pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada Pak Ayu sudah bertanya kepada kelompok kami mengenai materi ini. Di mana tadi pertanyaannya itu sebagai calon seorang guru dalam kegiatan belajar seperti apa metode yang dapat diterapkan dari kasus yang nomor 1 tadi kayak kan Kak. Terus bagaimana kami mengelaborasikan jawaban kami ini menyertakan teori yang terkait seperti itu kan Kak. Kami mencoba menjawab kegiatan belajar yang sesuai atau yang relevan dari kasus pertama itu berdasarkan teori behavioristik. Mengapa demikian kami mengatakan seperti itu? Karena kegiatan di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh teori ini, di mana kegiatan proses belajar dengan cara guru secara kontinu atau berulang-ulang memberikan langkah-langkah atau pengulangan pembelajarannya berupa latihan sehingga terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan kayak gitu, Ayu. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Atau ada teman kelompok saya yang ingin menambahkan juga dari pertanyaan Kak Ayu. Atau yang lain saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Abnida. Untuk teman-teman sekalian dari kelompok 5 ini, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Kak Abnida? Dan kawan-kawan yang hadir dalam Zoom ini, apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban dari Kak Abnida? Untuk Kak Ayu, gimana tuh Kak Ayu? Jawabannya sudah sesuai atau tidak? Baik, terima kasih atas jawabannya kepada kelompok penyaji. Saya rasa sudah cukup ya. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, diberi waktu dalam 2 menit. Jika tidak ada, kita akhiri diskusi ini. Para teman-teman dipersilakan. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah paham dan mengerti jawaban dari Kakak Adnida yang menjawab pertanyaan dari Kak Ayu Lestari. Tidak ada lagi penambahan dan tidak ada lagi koreksi dari kawan-kawan sekalian. Mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu terdiri dari Bang Deo, Abnida, sama Kak Fira. Lebih dan kurang, mohon maaf pada Tuhan, mohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang masih di dalam Zoom, dipersilakan keluar.